Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Bukan Kesabaran Biasa. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Ya, selalu baik ya karena Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Amen. Yes. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKS FBC. Yuk adik-adik, apakah kalian sudah mandi? Coba kita lihat. Kita cium aromanya. Kayaknya sudah mandi. Dan cantik dan ganteng. Kak Vena udah mandi belum? Mau cium gak? Kayaknya Kak Vena belum mandi nih. Dia cuma gosok gigi. Enggak ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Udah bangkit. Bangkit ya. Ya. Kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Ih, Kak Vena gimana sih? Kan digoyang-goyang. Melompat-lompat dong. Oh, melompat. Kan kita udah ke depan, ke belakang, yang melompat-lompat. Oh, gitu. Bisa ulang gak, Kak? Ulang lagi. Oke. Adik-adik yang kompak ya, ikutin gaya kakak. Oke? Siap. Yuk. Yes. Pertama tangan, kedua kaki, ketiga pinggul, keempat kita melompat. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, Badanku ke belakang. badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik, jumpa kembali di hari Minggu ceria ini. Kembali tetap bersama Om Alek ya, meneruskan pelajaran minggu lalu. Kiranya semua adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, sejahtera, dan anugerah Tuhan Yesus. Dan Om Alek terus mengingatkan adik-adik semua
untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, kemanapun adik-adik berada, baik di luar, di dalam rumah, yaitu dengan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan M keempat yaitu mengurangi mobilitas ya, pergerakan di luar rumah dikurangi. Terus M kelima yaitu menjauhi kerumunan. Niscaya adik-adik keluarga akan terhindar dari paparan COVID-19 sehingga tetap bisa sehat, kuat ya, melaksanakan aktivitas pembelajaran online sehari-hari dan terutama belajar firman Tuhan ya. Belajar membaca Alkitab ya, berdoa, dan terutama di hari Minggu ini belajar firman Tuhan kembali bersama dengan Om Alek, meneruskan pelajaran akhir zaman minggu yang lalu, yaitu mengenai keterangkatan. Nah, hari ini firman Tuhan mengenai akhir zaman diberi judul yaitu bukan kesabaran biasa. Nah, apa adik-adik? Bukan kesabaran biasa. Nah, untuk menyatakan adik-adik semua, minta adik-adik memperhatikan ya diagram yang sudah pernah kita lihat di minggu yang lalu mengenai keterangkatan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 ayat 18 ya, yaitu keterangkatan di masa akhir dari kesusahan besar ya. Namun selain dari keterangkatan di akhir dari masa kesusahan besar, yaitu yang dinamakan sebagai keterangkatan para pemenang terakhir, ada juga keterangkatan yang mendahului mereka, yaitu keterangkatan di awal dari kesusahan besar. Jadi sebelum kesusahan besar itu benar-benar terjadi, antikris benar-benar memerintah, ya, maka sudah ada sebagian orang Kristen, orang percaya yang terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Nah, bedanya kalau ada dua perbedaan di sini, yaitu mereka ini yang terangkat sebelum kesusahan besar disebut sebagai pemenang awal, ya, atau buah sulung. Nah, yang terangkat di akhir dari kesusahan besar itu disebut sebagai pemenang akhir, bukan pemenang awal, tapi pemenang akhir, ya, atau tuayan besar, ya, tuayan besar. Ya. Nah, bedanya dengan ini di Alkitab menyebutnya sebagai buah sulung, ya. Ibaratnya kalau di dalam pertanian itu ada hasil panen yang sudah matang duluan, ya. Contohnya misalnya gambar ini, ya. Om kasih lihat gambar ini. Ya, misalnya ini pepaya. Satu pohon memang. Tapi ada sebagian pepaya yang sudah matang duluan, ya. Yang sudah menguning ke kuning ke merah-merahan duluan. Sedangkan yang lainnya itu masih hijau, ya. Nah, inilah yang sudah matang duluan ini, itu yang masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kelompok ini, yang sudah matang duluan. Yang sebagai pemenang tahap awal, ya. Mereka terangkat ke surga, ke hadapan tahta Allah, ya. Nah, yang pemenang belakangan, pemenang akhir, yang matangnya belakangan, inilah yang terangkat di akhir dari masa kesusahan besar. Nah, kalau mereka diangkatnya kemana? Ke awan-awan menyongsong Tuhan. Nah, tapi kalau yang pemenang awal atau buah sulung ini diangkat di hadapan tahta Allah. Jadi ada perbedaan adik-adik, ya. Mereka yang menang duluan, mereka yang matang duluan, itu akan diangkat ke hadapan tahta Allah. Tidak ke awan-awan seperti di pemenang akhir. Nah, inilah suatu keistimewaan dari pemenang tahap awal, ya, yang matang duluan, mereka itu diangkat ke hadapan tahta Allah. Nah, supaya bisa menang duluan dan diangkat ke hadapan tahta Allah, mereka itu harus memenuhi syarat tertentu. Nah, syarat tertentu itu apa? Kita baca di Wahyu 3 ayat 10, ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah,
Sekarang adik-adik minta perhatikan ayat ini baik-baik ya. Perkataan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini tidak diragukan lagi adalah masa kesusahan besar, 3,5 tahun kedua, 1260 hari, atau masa kesusahan besar yang disebut di Alkitab. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, supaya tidak masuk di dalam masa ini, ya, maka di sini ada janji bahwa aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Ya. Melindungi dari hari pencobaan. Coba adik-adik perhatikan perkataan ini. Melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah, kalau dikatakan melindungi engkau dari hari pencobaan, itu maksudnya pada saat masa kesusahan besar terjadi, orang-orang tersebut atau pemenang awal buah sulung tidak lagi berada di bumi. Ya, ulangi ya, pada saat hari pencobaan itu datang, ya, pada saat masa kesusahan besar terjadi, para pemenang awal, buah sulung, itu tidak lagi berada di bumi. Kemana mereka berada? Karena mereka sudah diangkat oleh Tuhan ke hadapan tata Allah. Nah, itulah maksud perkataan melindungi engkau dari hari pencobaan. Itu maksud perkataan itu adik-adik ya. Nah, beda jauh dengan perkataan melindungi engkau dari pencobaan. Kalau dikatakan melindungi engkau dari pencobaan, maksudnya mereka masih ada di bumi, mereka ada melewati masa kesusahan besar, mereka mengalami masa kesusahan besar, tapi mereka selamat ya dari masa kesusahan besar karena dilindungi Tuhan. Nah, itulah bedanya adik-adik. Melindungi engkau dari pencobaan itu artinya sekalipun berada di masa kesusahan besar, mereka selamat ya, tidak murtad ya, tidak ikut antikris ya, tidak gugur imannya. Ya, mereka dilindungi Tuhan selama masa kesusahan besar. Tapi Alkitab di sini menyebutkan melindungi engkau dari hari pencobaan. Artinya pada saat hari pencobaan itu terjadi, pada saat masa kesusahan besar dimulai, pada saat Antikris memerintah atas seluruh bumi, maka orang-orang tersebut, para pemenang awal, buah sulung, tidak lagi berada di bumi karena mereka sudah diangkat oleh Tuhan ke hadapan tahta Allah. Nah, itulah maksudnya. Tapi supaya ini terjadi, supaya mereka diangkat ke hadapan tahta Allah, maka harus ada suatu hal yang dilakukan. Nah, itu yang dikatakan di ayat 10 tadi, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ya, kata-kata ini masih kurang jelas adik-adik. Kalau kita lihat di terjemahan lama ya, di terjemahan langsung sebelum Alkitab tahun 74 ini dicetak ya, maka di situ dikatakan karena engkau menuruti firman kesabaranku, menuruti firman kesabaran Kristus, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah, itulah janji keterangkatan sebelum kesusahan besar hanya bisa dinikmati, diterima, digenapi kalau orang-orang tersebut, para pemenang awal, menjalankan janji syarat tersebut, melakukan syarat tersebut, melakukan atau menuruti firman kesabaran Kristus, barulah mereka bisa diangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Amin adik-adik. Siapapun yang melakukan firman kesabaran Kristus akan
diangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Ini ya dan amin. Tidak ada tapi. Ini ya dan amin. Siapapun mengikuti, melakukan firman kesabaran Kristus akan diangkat. Pasti akan diangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Nah, kesabaran Kristus itu bukan kesabaran biasa, ya. Bukan kesabaran biasa. Ada orang bisa sabar karena dari sononya, dari lahirnya udah sabar. Tapi Tuhan tidak perlu kesabaran manusia. Buat Tuhan, kesabaran manusia itu masih belum cukup, ya. Yang diperlukan adalah kesabaran Kristus. Apa maksudnya kesabaran Kristus, adik-adik? Nah, di sini kita perlu belajar satu hal. Kesabaran Kristus itu adalah tipe kesabaran yang luar biasa. Kita tahu pada hari-hari ini Tuhan Yesus tetap menerima hujatan, aniaya kata-kata, perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan tidak senonoh, perkataan-perkataan yang menghina, yang mengejek, yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, mereka selalu mengatakan, "Oh, Tuhan kok kayak gitu?" Ya. Tuhan apaan tuh? Kalah katanya, mati di kayu salib. Tuhan kok mati di kayu salib? Ya. Terus Tuhan kok lahirnya di kandang misalnya. Oh, banyak perkataan-perkataan itu yang dialamatkan kepada Tuhan. Bahkan ada orang juga mengatakan, saya lebih populer daripada Tuhan Yesus. Itu banyak perkataan-perkataan seperti itu ya. Diucapkan oleh orang-orang yang menolak Tuhan. Orang-orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang menolak pengenalan akan Tuhan yang sejati. Itu semua dengan semua cara, dengan semua kata yang memungkinkan ya. Dengan semua kata-kata kasar, cemoohan, ejekan, hujatan, hinaan. Dengan semua kata-kata yang mungkin mereka mengalamatkan itu pada Kristus. Tetapi hari-hari ini Kristus tetap sabar, adik-adik. Ya. Kalau ada orang menghina Tuhan, kalau ada orang menghujat Tuhan Yesus, ada orang mengecek Tuhan Yesus hari ini tidak mengirim petir, tidak mengirim sambar geledek, orang itu langsung mati di tempat. Angus, tidak. Dia tetap sabar, menunggu sampai harinya tiba. Allah berkata kepada Kristus, duduklah di sebelah kananku. Ya. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itulah yang dipegang oleh Kristus. Janji Bapak kepada Kristus. Ya, engkau duduk aja di sebelah kananku, kata Bapak. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kristus bersabar sampai nanti harinya tiba, hari Tuhan tiba, di mana sangkakala ketujuh dibunyikan, ditiup oleh malaikat, maka Tuhan turun dari surga, menjemput mereka yang pemenang akhir. Kemudian bersama-sama dengan seluruh kaum pemenang, Tuhan akan turun ke Bukit Zaitun di kota Yerusalem dan berperang melawan Antikris. Dan Antikris dikalahkan, ditangkap, dibuang ke telaga api, iblis di penjara, dirantai dalam lubang tanpa dasar selama 1000 tahun. Dan setiap orang yang menolak pengenalan akan Tuhan akan dibuang bersama-sama dengan Antikris ke dalam telaga api. Selama-lamanya disiksa oleh nyala api kekal selama-lamanya. Nah, itulah Kristus bersabar sampai hari itu tiba. Nah, Tuhan meminta kita supaya adik-adik di sini bersabar seperti hanya Kristus bersabar hari ini. Ya. Dengan kita bersabar, dengan Kristus bersabar, maka niscaya kita pasti diangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik, bagaimana ya supaya kita bisa bersabar seperti Kristus? Ya? Apa cirinya bahwa kita sudah melaksanakan firman kesabaran Kristus? Nah, di sini perlu dicatat bahwa yang pertama, kalau kita tidak membalas caci maki, celaan, hinaan, ya, ejekan, olok-olok, kata kasar, bahkan fitnahan kepada kita. Kita tidak membalas itu. Maka kita sudah melakukan firman kesabaran Kristus. Kamu
jelek, kamu gendut, kamu bikin suasana kelas jadi runyam nih, rusak pemandangan. Wah, dengan berbagai kata-kata yang tidak pantas ya. Itu, tapi kita tidak membalasnya. Kita tidak menjadi marah atau membalasnya ya. Tapi kita diam saja. Seperti hanya Kristus hari-hari diam ketika dihujat, dicaci maki, dihina, dicemooh, diejek ya. Kita mirip seperti Kristus, sang anak domba Allah tersebut. Yang kedua itu kita tidak tersinggung ketika kita tidak dianggap ya. Banyak hal orang merasa tidak dianggap ya, tidak diikutsertakan, tidak diminta pendapatnya, itu kemudian menjadi tersinggung ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak Bapa surga yang melakukan firman kesabaran Kristus dengan kekuatan Roh Kudus pasti tidak tersinggung. Sekalipun kita dipinggirkan, kita tidak dianggap ya, sama sekali tidak masuk hitungan katanya, tapi kita tidak tersinggung. Batin kita tetap tenang, damai. Karena ada damai Kristus merintah dalam hati kita. Kita tidak merasa tersinggung adik-adik. Nah, itu kita sudah melakukan firman kesabaran Kristus. Yang ketiga itu tidak marah ketika diperlakukan tidak adil. Banyak hal adik-adik, entah di kelas, dulu waktu sebelum masa COVID ya, di kelas, di rumah ya, atau di masyarakat, dimanapun adik-adik berada, pasti akan menerima perlakuan tidak adil. Ya. Anak-anak kecil, waktu ayahnya pulang bawa mainan, pasti berebutan. Ya. Ini buat aku, yang bagus, ini buat aku semua. Yang jelek dikasih adiknya. Ya. Adiknya merasa diperlakukan tidak adil, lalu marah. Kemudian jotos kakaknya. Mesti jadi pertengkaran, perkelahian. Ya. Nah, itulah manusia kalau merasa diperlakukan tidak adil, pasti akan membalas. Marah, pasti akan marah. Karena diperlakukan tidak adil. Nah, coba adik-adik ingat, Kristus diperlakukan tidak adil. Dia tidak bersalah, tapi dia diperlakukan tidak adil. Bahkan dia dihukum mati, disalibkan. Adil tidak itu buat Kristus? Tidak, sama sekali tidak adil buat Kristus. Tapi Kristus tidak membalasnya. Ya. Tuhan tidak membalasnya. Dia bisa saja menyuruh pasukan malaikat turun, sikat semua. Wah, habis semua tentara Romawi di Bukit Golgota. Dihantam sama pasukan malaikat, mati semua. Tapi kalau itu dilakukan Tuhan, maka kita semua tidak selamat. Tidak ada karya penebusan Kristus di kayu salib. Dosa-dosa kita tidak diampuni, tidak ada yang bisa mengampuni lagi. Ya. Tapi karena Kristus bersabar, dia mencurahkan darahnya untuk kita semua. Maka kita yang percaya pada karya penebusan Kristus beroleh selamat, ya, beroleh penebusan dosa, dan bakal kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Itu karena karya kesabaran Kristus. Jadi adik-adik, kesabaran itu mengerjakan banyak hal. Tetapi kemarahan, kegeraman, kebencian, pertengkaran, pertikaian itu tidak mengerjakan hal yang baik sama sekali. Tapi kesabaran itu mengerjakan banyak hal yang baik. Ingat akan hal ini adik-adik semua. Dan siapapun yang mendengar firman ini, kesabaran itu mengerjakan banyak hal. Bahkan seorang Bapak gereja pernah mengatakan kesabaran itu berdampingan dengan hikmat. Artinya kalau kita punya kesabaran Kristus, maka kita sebenarnya punya hikmat Kristus. Nah, hikmat Kristuslah yang membuat kita bisa menjadi seperti Kristus, sabar seperti Kristus. Nah, tapi kita mesti minta pada Roh Kudus untuk supaya kita bisa sabar seperti Kristus. Tanpa Roh Kudus di dalam hati kita tidak mungkin menjalankan firman kesabaran Kristus. Nah, kesabaran alamiah kita ada batasnya. Bisa habis kalau dipepet-pepet, ditekan-tekan terus, bisa meledak marahnya. Tapi firman kesabaran Kristus tidak ada batasnya. Ya. Dia tetap sabar. Ya. Sampai nanti firman Allah digenapi. Semua musuhnya tidak dengan tumpuan kakinya. Nah, kita mesti ingat akan hal itu adik-adik. Ya. Nah, di sini akan cerita satu hal yang menggambarkan mengenai firman kesabaran Kristus itu. Nah, suatu hari yang sibuk di bandara, ya, entah di bandara di mana, ya, nggak tahu, Om lupa. Ada suatu bandara, ada antrian maskapai penerbangan yang terkenal, ya, itu banyak
yang naik pesawat pakai maskapai penerbangan itu karena sangat ekonomis ya, bukan murahan, tapi ekonomis, sehingga banyak yang naik pesawat itu. Otomatis antriannya pagi-pagi sekali, jam 6 sudah pada ngantri panjang loh. Nah, suatu ketika hari itu antrian panjang terjadi, jam 6 sudah ngantri panjang, wah, sudah mengular panjangnya gitu. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita gemuk, wah, wanita gemuk ya, wanita kaya gemuk dengan dandanannya menor ya, bergegas maju ke depan antrian, dia nyalip ya, dia nggak mau ikut antrian, dia nyalip itu antrian, diserobot, nyobot gitu sampai ke depan petugas check-in ya. Nah, di depan petugas check-in itu antrian pertama adalah seorang anak muda, seorang pemuda yang berusia kira-kira 25-30 mungkin ya. 25-30 kira-kira usianya ya. Orang-orang mengira bahwa si anak muda ini akan marah karena antrian pertamanya itu diserobot sama si ibu kaya itu yang gemuk ya. Dengan membawa 4 atau 5 koper yang besar-besar, didorong sama troli, terus mau nyalip di depan anak muda, dia nyelak gitu. Langsung dia menyelak di depan anak muda tersebut untuk sebagai antrian pertama. Ya. Orang-orang mengira anak muda itu akan marah, dan akan terjadi pertengkaran, perselisihan, perdebatan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Anak muda itu dengan sopan mempersilahkan si ibu gemuk itu untuk maju ke depan. Ya, silakan Bu, depan ya. Ya. Ibu itu kaget ya, dia tidak mengira bahwa si anak muda itu dengan sukarela merelakan antrian pertamanya untuk diberi padanya. Bahkan anak muda itu kemudian membantu mengangkat 4 atau 5 kopernya dari troli, naikin ke depan petugas untuk ditimbang ya. Dan semua orang jadi terheran-heran. Dan apa yang terjadi di tengah suasana hiruk pikuk, orang sedang mengantri karena melihat perbuatan si anak muda itu yang dengan sukarela memberikan antrian pertamanya kepada si ibu yang gemuk itu, semua menjadi diam. Semua terdiam, semua ternganga, semua melongo. Semuanya bingung melihat di zaman sekarang ada orang yang diperlakukan tidak adil, tapi malah memberikan tempat antriannya yang pertama. Dia udah rugi waktu kan, karena semua orang pasti pengen check-in cepet-cepet supaya dapat tempat duduk yang terbaik, gitu kan. Ini malah dikasih ke ibu yang gemuk itu, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu, yang tukang nyerobot itu, langsung dikasih. Bahkan dibantu lagi, koper-kopernya diangkatin. Langsung semuanya hening seketika, semuanya langsung terkatup mulutnya. Yang tadinya pada ngoceh-ngoceh, semua terkatup mulutnya, diem, dan semuanya bingung. Kok bisa ya? Kok ada orang seperti itu yang mau ngalah di zaman sekarang ini? Ya, kita tahu kan kalau di jalanan juga kalau orang diserobot gitu, wah langsung nggak mau kalau tempatnya diserobot ya di jalanan ya. Terus banyak tuh di jalan raya mobil-mobil yang diserobot itu langsung marah dan tin, bahkan mungkin akan nyusul lagi, menyusul mobil yang menyalipnya. Nah, itulah adik-adik sekedar gambaran sederhana mengenai kesabaran Kristus. Seperti itu, di dalam praktik yang sederhana sekali. Banyak hal-hal praktik lain yang bisa menggambarkan mengenai firman kesabaran Kristus. Tapi hari ini, adik-adik mesti belajar seperti halnya Kristus bersabar untuk sabar. Sabar terhadap adik yang rewel. Sabar mungkin terhadap kakak yang cuek. Ya. Sabar mungkin terhadap kondisi rumah. Ya. Sabar terhadap kondisi belajar online yang merepotkan, yang bikin capek ya. Om ngerti bahwa belajar online juga capek ya, dari pagi sampai sore mungkin sampai siang, tapi punya banyak tugas dan banyak tugas dadakan yang harus dikumpulkan pada hari itu juga. Ya, kita mesti sabar seperti hanya Kristus bersabar. Maka niscaya perbuatan adik-adik yang menuruti firman kesabaran Kristus itu akan dicatat oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Nah, adik-adik akan niscaya masuk dalam bilangan
pemenang awal yang matang lebih dulu, ya, yang akan terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Amin. Demikian terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersyukur ada firman seperti ini yang akan menguatkan kita bagaimana menempuh hari-hari ke depan dengan kesabaran Kristus, sehingga kita selamat pada akhirnya tidak masuk pada masa kesusahan besar, melainkan terangkat sebelum semua itu terjadi, diluputkan dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh bumi. Haleluya adik-adik, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, merahmati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kesabaran Kristus yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ada firman seperti ini, sehingga kami bisa melakukannya bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan dorongan dari Roh Kudus, dengan motivasi dari Roh Kudus, dengan inspirasi dari Roh Kudus yang menjenuhi jiwa kami, sehingga kami bisa sabar seperti halnya Engkau bersabar pada hari-hari ini, menantikan kerajaan-Mu segera datang, dan Engkau memerintah sebagai Raja segala Raja, dan kami anak-anak-Mu yang menuruti firman kesabaran-Mu akan ikut memerintah bersama Tuhan sebagai Raja-Raja dalam kerajaan 1000 tahun yang sebentar lagi akan tiba. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Engkaulah anak domba Allah, singa suku Yehuda yang telah menang. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik pakai masker kembali. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu KS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang Dia bangkit dan hidup selamanya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!